Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Sukrijal. Pada video kali ini kita akan bahas perintah go to program Paskar. Nah, nanti programnya akan menjadi lebih efisien. Pertama kita misalnya tadi pilih ya, kita mau program yang ke satu tadi ya. Ke satu ya, menu pilihan pertama. Maka dia akan masukkan bilangan tadi ya. Kita kan bilangan kecil dari 10 ya. Misalnya tadi 80. Berarti lebih besar daripada 10 ya. Ya, bilangan lebih besar daripada 10 gitu. Mau coba lagi nggak? Boleh, misalnya iya. Ya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini. Terima kasih. A few moments later. Ya, nah sekarang kalau tadi kan itu programnya banyak ya. Wah, jadi kita harus masukin program-program yang di atasnya. Nah, sekarang bagaimana buat program itu supaya efisien ya. Jadi program tadi kita split ya. Ya, kita susun nih. Nah, ini tekniknya nih. Teknik yang lagi buat ada namanya kita gunakan perintah go to. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini lebih asik nih. Jadi lebih tersusun programnya. Kalau tadi pokoknya kalau udah kita bikin program ya program di atasnya kita masukin lagi gitu. Nah, sekarang bagaimana program itu harus kita nanti kita pilih aja mau programnya mana yang mau kita yang akan kita jalankan gitu ya. Nah, oke. Nah, kita sambil dipraktekkan lagi ya, kita buka programnya ya. Program yang tadi ya. Nah, ini kita susun nih ya. Kita susun ya tadi ya. Jadi programnya itu namanya nanti GoTo ya. Nah, kita tulis, kita bikin programnya ya. Nanti juga masukinnya mau pakai apa? Mau ngulang lagi apa enggak gitu ya. Nah, kita yang pertama, langkah yang pertama itu kita buka bikin dulu aja nih program kita semuanya ini kita apa? Kita tulis nama-nama programnya ya. Nah, yang ini namanya misalnya program 1 gitu ya. Ya, tulis ya program 1 misalnya. Titik 2. Nah, kita kasih sub ya. Ketika Anda kasih sub ini, nanti Anda tulis di atasnya nih, di atas UC CRT ini di bawah UC CRT ini Anda bisa tulis nih. Ntar ya. Ini namanya label. Nah, jadi kita pakai label. Ya, label spasi ya. Kita tulis aja nih program 1. Kita nulisnya program 1. Nah, kan ini program 1 gitu ya. Nah, bawah yang kedua ya. Ini namanya program kedua. Ya, misalnya yang kedua titik 2 ya. Nanti di labelnya Anda pasang lagi nih ya. Koma gitu ya. Program kedua gitu ya. Nah, lanjut lagi nih. Jadi nanti akan milih kita. Lanjut lagi sini ya. Ini namanya program 3 ya. Program 3 titik 2 ya. Nah, ini bawahnya ada program 4 namanya nih. Ya, ada tulis aja, ada 4 program tadi ya. Program 4 ya, ada link ya? Oke, nggak ada. Nah, berarti ini tadi kita kasih di label ini program 2, koma ya, program 3, koma, program 4 ya. Program 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita nanti akan menu ada pilihan nih ya. Ada menu pilihan nih. Jadi ada mau tes program yang mana gitu ya. Ya, jadi ada 4. Jadi kita bikin program semua. Jadi sub-sub aja. Nanti mau ngejalaninnya mana baru kita dipanggil. Nah, tekniknya seperti apa? Nah, tekniknya adalah sini ya, kita bikin pertama tuh bikin menu dulu ya. Ya, ini kita masukin menu ya, program menu nih. Nah, menu di sini nih. Jadi awalnya di sini nih. Nah, ini berarti labelnya menu. Ya, nah ini menunya ini mulainya ke STR ya, kita tulis dulu nih. Nanti buat pilihan nih, red line gitu ya, masukkan menu misalnya ya, menu misalnya menu pilihan ya, menu pilihan yang pertama ini programnya buat apa ini misalnya.
Nanti buat deteksi bilangan apa lebih kecil dari 10 ya, deteksi bilangan lebih kecil 10. Nah gitu ya, jadi enak nih. Jadi detiknya tutup ya. Nah habis itu dua ya, kita bikin lagi nih namanya ya. Jadi tadi ada banyak kan menunya ya, ada 4 tadi ya. Red line misalnya, kita masukin lagi nih menu pilihan kedua misalnya. Berarti buat apa nih tadi, buat bilangan positif gitu ya, deteksi bilangan positif gitu ya, negatif sama ganjil sama 0 ya, negatif sama 0 ya. Kita tutup nih. Oke. Nah jadi menu pilihan yang ketiga gitu ya, kita tulis lagi ya, ini menu-menu pilihan nih ya. Ini programnya membuat program lebih efisien gitu ya. Jadi buat kesalahan buat nanti deteksi kesalahannya lebih mudah ya. Deteksi apa nih tadi ketiga itu tadi bilangan apa nih, ganjil genap ya, deteksi bilangan ganjil genap ya, ganjil genap. Oke, tutup ya. Gini dulu, tutup. Nah habis itu apa lagi, menu pilihan red line. Nah menu pilihan 4. Nah tadi sama ya, deteksi bilangan ganjil genap dan gitu ya, dengan ganjil genap apa ya, dan apa besar kecil ya, besar kecil dari 20 ya. Nah, yang ada 4 kemungkinan itu kita tutup ya, tuh. Oke, habis itu apa lagi, ini kita tambahin lagi lah buat menu keluarnya. Nah ada, jadi ada menu keluar, kita tambahin tadi ya, red line. Menu pilihan ada satu lagi buat keluar nanti ya, kalau nggak ngetes programnya misalnya keluar. Oke, kita tutup nih. Nah seperti itu. Nah sekarang ya ketika program akan dibaca nih ya, dia akan dibaca dulu gitu ya, baru Anda masukin dulu programnya. Nanti program yang 1, 2, 3 itu nggak dibaca dulu dia, nanti kalau akan dibaca ketika dipanggil ya. Ini baru akan, sekarang kita caranya bagaimana kita akan memanggil program 1 ini ya. Nah jadi seperti ini kita tulis red line dulu ya, biar ke bawah. Nah berarti apa, berarti kan ada pilihan lagi nih berarti kan. Nah ada menu, ada program if then lagi ya. Itu jadi misalnya red misalnya ya, masukkan pilihan ya, masukkan misalnya menu pilihan ya, masukkan menu pilihan program ya, program ya. Nah kita ini pakai keyboard lagi kan, deadline ya, deadline berarti ada namanya pilihan gitu ya, pilihan, tutup ya. Berarti pilihan ini berarti bentuknya apa, kan ada milih dia kan, 1, 2, 3, 4, 5, berarti bilangannya apa dia, bilangan integer ya. Nah ini kita tambahkan lagi nih koma gitu ya, pilihan ya. Oke, habis itu kita sudah dia masukin pilihan, kita misalnya redline dulu ke bawah. Nah berarti tanya if, nah gitu ya, if apa, spasi jika pilihannya ya, pilihannya nomorin langsung aja ya, misalnya sama dengan 1, pilihan nomor 1 gitu ya, tutup ya. Dan yang terjadi apa, dia akan pergi ke, lihat langsung go to. Nah pergi go to spasi ya, program 1
Ya, jadi kan dia kecil genap ya. Nah, kita kan udah susun nih program 1 gitu. Nah, habis itu apa lagi? Masih gitu ya. Nah, ini tanya lagi. Kalau enggak, misalnya berarti else if ya. Else if jika pilihannya 2, nah sama dengan 2, tutup ya. Then apa? Pergi kemana? Go to program 2. Nah, dan kedua. Jadi manggil yang kedua ya, program yang kedua. Ada lagi kan? Ada lagi else if lagi ya. Nah, ini jadi else if ini banyak, dia apa variasinya banyak. Yang penting konsepnya sudah oke ya. Pilihannya sama dengan 3 ya, spasi then pergi ya, go to ke program ketiga. Ya. Lanjut lagi F. Misalnya pilihannya sama dengan 4 spasi ya. Then go to program go to program 4 ya, program 4. Itu lagi ya. Nah, else if jika pilihannya 5, yang dimasukin yang angka 5, maka then go to program 5 ya. Nah, udah nggak ada lagi kan, baru titik koma. Nah, gitu. Jadi di akhir baru pakai titik komanya. Ya. Jangan dulu, jangan. Ada lagi satu lagi ya. Kalau misalnya apa, kalau enggak juga di apa? Di apa? Dipilih antara 1 sampai 5, dia harus balik dulu ke menu. Saya maunya kayak gitu. Berarti misalnya else ya. Jika tidak maka dia balik lagi ke menu. Go to menu. Pokoknya harus dipilih dia. Ya, kalau nggak mau dipakai kan pilihnya yang keluar bisa ya. Go to menu baru titik koma ya. Yang kelima itu kan pilihannya keluar langsung ya. Berarti nanti yang keluar kita belum bikin ya. Nah, ini nih ya, belum kita bikin. Jadi kita keluarnya nanti di bawah N ya. Nah, biar ketutup dia. Di sini nih, kalau program keluar ya, menu keluar nih pakai titik ya. Ya, nanti langsung N titik langsung keluar. Nah, sekarang kalau misalnya udah masuk satu program, nanti supaya nggak dijalanin lagi, run lagi gitu ya. Biar bisa langsung ini, berarti kita bisa masukkan program tanya ya. Ya, maksudnya apakah mau ngulang apa enggak gitu. Nah, seperti apa itu? Nah, berarti kita masukin nih biar bagus lagi, satu lagi ya. Kita masukin nih di sini nih ya, paling bawah nih. Ya, misalnya tanya ya. Ya. Ini menu tanya nih. Nah, berarti kalau ditanya ini saya masukin nanti di labelnya. Jadi kalau misalnya tanya nih, misalnya red ya. Apakah ya. Jadi dia nanti harus jawab dulu nih, apakah Anda ingin apa? Coba lagi gitu ya. Ingin coba lagi. Ya, coba lagi gitu. Nah, spasi misalnya jawabannya misalnya ya atau tidak. Y atau T gitu ya. Kedua ya. Nah, seperti ini ya. Berarti dia baca nih. Baca ini asli dari keyboard lagi ya. Misalnya baca read line-nya itu dari lagi ya. Nah, nanti laginya kita masukin. Nanti laginya itu bilangannya apa gitu ya. Tipenya apa. Nah, habis itu apa nih? Berarti tanya nih, if misalnya ya. If jika iya misalnya dimasukin. Nah, berarti tanya nih, if lagi ya. Lagi sama dengan, nah ini lagi ini apa nih? Ya, lagi ini tipenya apa? Bisa tipenya karakter ya. Nah, kalau tipenya karakter nanti begini tulisnya. Misalnya lagi sama dengan pakai titik koma ya, apa strip ya, tutup gitu ya. Jika lagi misalnya ditutup gini ya. Nah, ini tipe yang karakter nih. Ya, gitu. Atau misalnya nih, ya kalau misalnya ada atau pakainya or nulisnya gitu ya.
Nah, misalnya seperti ini. Lagi sama dengan kalau mau dia keyboardnya besar apa enggak gitu ya. Nah, gitu. Then apa yang terjadi ya? Then ngapain dia? Nah, balik jika nulisnya iya, dia akan balik ke go to menu ya. Ya, jika ngulang lagi dia balik lagi ke go to menu ya. Ya, suruh masukin lagi menunya. Ya, kalau enggak apa? Misalnya else ya, ini go to keluar gitu ya. Nah, go to keluar. Dia suruh keluar gitu. Nah, ini dia. Nah, berarti dia akan keluar. Nah, sini nanti dia akan keluar ya. Ya, makanya nanti setiap di program, berarti kalau ada menu pertanyaan, nah tinggal ditambahin aja lagi. Mudah kita tambah, nggak usah nulis-nulis yang ini lagi nih. Nah, kita tinggal masukin aja di program misalnya 3, kita masukin ya. Go to tanya gitu ya. Ya, jadi nanti nanya dulu ya. Ya, tik itu ya. Ini juga nih program 4 gitu ya. Go to tanya. Ya, kalau mengulang lagi apa enggak gitu ya. Sama di program 2 juga nih. Nah, di sini nih. Nah, gitu ya. Go to tanya. Ya, ini juga nih. 1 juga. Saya masukin di bawahnya ya. Go to tanya. Terus itu apa lagi? Nah, ini tadi tanyanya itu kita masukin di labelnya, harus Anda masukin ya. Labelnya tadi tanya sama keluar ya. Tanya sama keluar. Keluar tadi kan dibikin lagi. Sudah. Oh, sama tadi bilangannya, variabelnya ya. Variabel tadi yang lagi ya. Lagi itu adalah tipenya apa? Itu tipenya karakter char ya. Ya, itu koma. Oke. Nah, ini keluar ya. Ini maksudnya jika pilihannya kelima, ini nggak ada program kelima itu keluar ya maksudnya, berarti ya ini keluar nih. Nah, gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini sudah. Nah, lagi. Nah, ya. Ini kita compile ya, sudah oke ya. Ya, ini sudah oke ya. Sekarang kita jalanin ya. Bentuknya seperti apa? Ya. Nah, jadi pertama kita misalnya tadi pilih ya, kita mau program yang ke-1 tadi ya. Ke-1 ya, menu pilihan pertama. Maka dia akan masukkan bilangan tadi ya. Kita kan bilangan kecil dari 10 ya. Misalnya tadi 80. Berarti lebih besar daripada 10 ya. Ya, bilangan lebih besar daripada 10 gitu. Mau coba lagi nggak? Boleh, misalnya iya. Ya. Berarti masukkan lagi tadi bilangan 1, misalnya 4 ya. 4 itu kan lebih kecil daripada 10. Oke. Nah, mau coba lagi sekarang kita mau coba bilangan yang pilihan menu kedua. Nah, menu kedua ya. Nah, ini buat deteksi benar nggak nih. Nah, jadi akan dilengkap ya. Tergantung menunya tadi. Sekarang kalau masuk pilihan kedua, misalnya positif 0 ya. Nah, saya bilangan 0 saya masukkan, benar nggak dia? Maka kalau 0 dimasukkan bilangannya 0 ya. Kalau coba lagi ya, tadi menu yang kedua, saya mau bilangannya tadi min 5, berarti nanti bilangannya harusnya negatif ya. Oke, bilangannya negatif. Satu lagi tadi ya, kalau misalnya menu yang kedua lagi, tapi yang positif ya, misalnya ya 6 misalnya. Ya, bilangannya positif. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih ya, tambah harus keluar, kita bisa ngetes aja lagi. Nah, sekarang kita ngetes menu pilihan yang ketiga nih, buat program deteksi bilangan ganjil genap. Oke. Sekarang kita tes, apakah berarti kalau ganjil yang nggak bisa dibagi, yang ada sisa itu misalnya berapa? 13 ya. Bahkan dia harusnya bilangannya ganjil ya. Oke, benar bilangan ganjil. Kita tes lagi ya. Masuk menu pilihan ketiga, saya 10 misalnya. Berarti harusnya bilangan genap. Oke. Ya. Sekarang saya mau tes lagi nih. Ya. Yang menu pilihan yang keempat ya. Deteksi bilangan ganjil dan genap. Ya, tapi dia misalnya bertahu besar dan kecil 20. Saya masukin misalnya 40. Dia harusnya jawabannya itu bilangannya bilangan genap
dan lebih besar daripada 20. Oke, bilangan genap besar daripada 20. Tes lagi misalnya 4. Ya, misalnya berarti genap juga tapi kecil dari 20, misalnya 18. Benar nggak? Bilangan genap lebih kecil daripada 20. Oke, benar. Sekarang kita tes menu yang keempat juga, mau bilangan ganjilnya. Nah, tapi lebih besar dari 20, benar nggak? 77. Bilangan ganjil dan besar daripada 20. Oke, satu lagi ya. Kalau misalnya 4, sekarang ke 3 misalnya ya. Bilangan ganjil dan kecil daripada 20. Oke. Nah, ya, oke. Mau tes lagi nggak? Oh, kalau enggak, udah malas nih, udah selesai nih. 5, pilih 5 ya. Kalau 5 langsung kita keluar ke program. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya udah Pak. Oke ya, alhamdulillah sudah berhasil dari programnya ternyata ya. Terima kasih sudah hadir. Atas perhatiannya saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.